kaifiah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bulan yang lalu kita sudah sampai pada tayamum sudah selesai ya. Kemudian untuk wudu sudah selesai. Bagaimana kaifiah takbiratul ikram sudah selesai. Kemudian membaca iftitah kemarin sudah kita jelaskan. Iftitah itu di HPT kita ada 3. Yang pertama adalah menggunakan doa Allahumma ba'id baini wa baina. Itu dasarnya dari hadis Imam Bukhari. Ada yang kedua adalah wajahtu wajhiya lillati fatras samawati dan seterusnya, itu dasarnya dari hadis Imam Muslim. Kemudian ada yang kabiro walhamdulillahi kasiro, dimulai dari itu. Ini dasarnya dari hadis Imam At-Tirmidzi. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnatir rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Shadaqal adzim. Bapak Ibu jamaah kajian subuh akad kedua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada saudara kita yang akan berikrar dari agama yang dianut sebelumnya, dan hari ini minta untuk dibimbing untuk membaca syahadat. Karena itu dalam Al-Quran Allah sampaikan, mudah-mudahan saudara adik kita ini istiqomah. Kita doakan, karena Al-Quran menginformasikan kepada kita, amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru sumasdatu kufra. Ini mengingatkan kepada kita, asalnya dalam Al-Quran selain muslim itu disebut kafir dalam Al-Quran, tapi kemudian iman, setelah iman menjadi kafir lagi, itu diancam oleh Allah sumasdatu kufra, kemudian ditambah sekalian kekufurannya. Mudah-mudahan adik kita ini istiqomah ketika sudah berikrar membaca 2 kalimat syahadat. Ini mendasari pada hadis kita ini. Hadisnya sangat kuat. Perawinya adalah muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan, Islam itu dibangun ala khamsin, di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati Allah ilaha illallah. Ia pondasi pertama, peletaan batu pertama adalah syahadah, kesaksian Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan ilah, harful istisna, mustasna bi ilahnya adalah Allah. Jadi setelah nanti ikrar syahadat, maka saudara kita ini diyakini
dan meyakini dirinya tidak ada lagi ilah, tidak ada lagi sembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada somad, Allah somad, tidak ada yang menjadi transendental kita, tempat bergantung kita kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan wawunya wawu atau ini mestinya wa syahadah itu, tapi kemudian cukup wawu atau, dan ia bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan sholat. Wa itaiz zakah, dan membayar. Jadi atayat ini mendatangkan, tidak mengambil. Di ayat lain kan khudhu dan seterusnya itu, sedekah dan seterusnya, tapi ini menyampaikan. Wa hajjal bait, dan haji di rumah Allah Subhanahu wa taala, wa shaumi Ramadan. Kalau 5 hal ini dilakukan berarti sudah bunyal Islam. Tapi karena ini dalam bahasa agama mu'alaf, minimal nanti adik kita ini setelah bersyahadat, syahadat tauhid, syahadat yang pertama, yang kedua syahadat Rasul. La ilaha illallah itu syahadat tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua syahadat Rasul, meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Rasul terakhir. Yang kedua, mudah-mudahan segera melaksanakan sholat secara istiqomah 5 kali sehari semalam. Berat, Al-Quran menyebut berat. Lakabiroh, berat sholat itu. Tapi illa alal khosyin, mudah-mudahan Anda ini khusyuk, tetap istiqomah melaksanakan 5 sholat itu. Kemudian bayar zakat, saya kira kalau belum mampu tidak harus. Wa hajjal bait, dan ke tanah suci kalau mampu, itu pun man istata'a ilaihi sabila, Al-Quran. Kemudian Anda insya Allah tanggal 17 Februari besok, sesuai keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, kita sudah melaksanakan taraweh, sehingga tanggal 18 Februari kita melaksanakan puasa. Ini yang kelima, pondasi Islam yang kelima, wa shaumi Ramadan. Mudah-mudahan Anda nanti bisa melaksanakan. Kalau berat, walaupun usianya sudah sekian, tidak apa-apa, sholat duhur. Kalau kuat, sholat duhur, terus minum air putih sedikit, makan sedikit, puasa lagi, dilanjutkan sampai maghrib. Ya karena memang asalnya tidak pernah berpuasa gitu. Allah lebih tahu. Tapi kalau kuat, ya langsung 1 hari, langsung 1 hari. Ini doa kita. Ini dasar kita. Nah, kalau 5-5-nya ini kita lakukan, insya Allah kita berarti sudah meletakkan pondasi keagamaan itu secara kuat. Mari kita saksikan bersama persaksian Anda berdua ini untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mana sini? Agak tengah sini. Namanya siapa? Hendrik komplitnya? Oh, Hendrik komplit di ya. Ini marga Sumatera nggih, Hendrik ya. Terus sehari-hari di mana? Di Kelurahan Nangka 1. Di Nangka 1. Sudah keluarga? Belum. Oh belum. Di sini di rumahnya? Non? Di ngekos Pak. Oh kos ya. Terus sudah kerja ini? Di Sepanjang. Oh di Sepanjang. Baik. Bapak Ibu jamaah, kita saksikan bersama Ananda Hendrik Sihaan ini akan berikrar masuk Islam. Mudah-mudahan Islamnya adalah kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Allah memberikan kekhusyuan, memberikan istiqomah. Mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Anda ini mengucapkan 2 kalimat syahadat mendasari hadis tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tiupkan saya nggih, didekatkan mic-nya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangge, insyaallah ananda sudah berikrar masuk Islam, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, kita doakan bersama, mudah-mudahan Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan wa fi ni'mah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal sholihan tardah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ihtimna ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtimna ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pekan yang lalu terkait dengan kaifiah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
bulan yang lalu kita sudah sampai pada tayamum sudah selesai ya. Kemudian untuk wudu sudah selesai. Bagaimana kaifiyah takbiratul ikram sudah selesai. Kemudian membaca iftitah kemarin sudah kita jelaskan. Iftitah itu di HPT kita ada 3. Yang pertama adalah menggunakan doa Allahumma ba'id baini wa baina. Itu dasarnya dari hadis Imam Bukhari. Ada yang kedua adalah wajahtu wajhiya lillati fatras samawati dan seterusnya, itu dasarnya dari hadis Imam Muslim. Kemudian ada yang kabiro walhamdulillahi kasiro, dimulai dari itu. Ini dasarnya dari hadis Imam At-Tirmidzi. Jadi monggo nanti penjenengan kita pakai yang mana? Pakai Allahumma ba'id, dasarnya dari Imam Bukhari. Dan kemudian kalau menggunakan yang Allahumma yang wajahtu dari Imam Muslim, atau yang menggunakan membiasakan pakai kabiro, hadisnya dari Imam At-Tirmidzi. Nah, ini untuk baca. Kemudian Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah itu kalau sholat berjamaah harus membaca Al-Fatihah atau tidak? Ini di HPT kita, imam itu diangkat untuk diikuti. Maka ketika imam sudah menyampaikan, luruskan shop dan rapatkan, karena keutamaan sholat salah satunya adalah merapatkan shop dan meluruskan. Maka kalau penjenengan jawab ini, sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, saya mendengar dan saya taat. Maka kita tidak boleh mendahului imam karena sudah sami'na wa ta'na, karena diangkatnya imam itu untuk ditaati. Apalagi imam sudah duduk lama, kita masih sujud lama, tidak dibenarkan. Kalau sholat sendirian, monggo sujudnya lama. Tapi kalau sholatnya adalah berjamaah, karena sudah berikrar sami'na wa ata'na, itu ya jangan sami'na wa asaina, ya mendengarkan dan mengikuti. Kalau kepingin khusyuk betul, ya tentu yang menjadi imam, atau ketika sholat sendirian. Ini terkait bacaan. Kadang-kadang kita membaca, kalau siri ya, yang rakaat ketiga, rakaat keempat, kita membaca Fatihah belum selesai, tapi imam sudah rukuk. Apakah kita melanjutkan Fatihahnya selesai baru ikut rukuk, atau ya secukupnya itu rukuk? Langsung rukuk Pak, langsung rukuk. Kita kan sudah memang nawaitunya sudah membaca Al-Fatihah, tapi karena imam kita sudah rukuk, ya ikuti. Jangan imamnya sudah rukuk, bahkan sudah sampai sami Allahu liman hamidah, kita masih tetap rukuk, membaca Fatihah. Jadi itu tidak benar, karena kita mengikuti imam. Kemudian ini karena ikhtisar aja. Kemudian ketika kita rukuk itu diluruskan. Tapi kalau memang boyok ini sudah usia di atas 60, agak nggak bisa, agak jengkeng gini, yaitu kondisional. Jadi HPT ini berbicara tentang idealitas, idealnya seperti itu. Tapi kemudian kita dihadapkan pada realitas, antara idealitas ke realitas. Realitasnya boyoi kemengat, wong syarat ngatik aja tidak bisa, kita dengan duduk nggak apa-apa. Kalau idealnya ya kiaman ngatik, tapi nggak bisa wakuudan sambil duduk. Kalau tidak bisa lagi wa'ala junubihim, dengan sambil terlentang, tidak bisa. Seperti hari-hari ini kan
saudara kita banyak yang sakit hari ini. Saya 4 hari di rumah sakit melihat yang namanya IGD kita ini meluber. Sampai jam 10 malam masih ada antrean masuk IGD, 4-5 mobil. Maka pihak rumah sakit kita suruh menyiagakan beberapa ambulan. Kalau Prodis di sini segera diantar ke As-Sakinah atau sebaliknya. Jadi standby 24 jam driver kita karena ini fungsi layanan. Jadi Ustadz Suyanto baru pulang dari rumah sakit Selasa yang lalu, tidak bisa imami. Saya dengan Bu Badwan buru-buru ke sana, ternyata sudah pundur. Kemudian sekarang ini saudara kita Pak Yarman sedang di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin, diberikan kesembuhan oleh Allah. Kemudian yang sekarang berada di Sikotijah itu mantan ketua PCA kita, Ibu Nur Khosyiah. Di As-Sakinah penuh, akhirnya dikirim ke sini penuh juga. Maka kebijakan dari kita sudah naikkan di kelas. Maka beliau kemudian oleh adik-adik dimasukkan di kelas VIP. Kebetulan kami di situ karena sekretaris ranting penjenengan kebetulan sakit, Ahmad Mufid Arfani, mulai Rabu yang lalu, alhamdulillah kemarin sudah pulang. Kita paksa untuk operasi sinusitis hampir 2 jam, alhamdulillah sekarang sudah. Nah itu juga nggak bisa sholat dengan sempurna, maka dengan duduk nggak boleh ini karena ini masih keluar apa itu darahnya, ingusnya. Nah, ini tidak sempurna ya dengan duduk, Artinya apa? Hari-hari ini banyak orang sakit, maka mari kita jaga kesehatan kita. Kita bersyukur diberikan kesehatan. Bentuk syukur itu maka kita rajin ke masjid. Bentuk syukur itu maka hari ini kita menjadi orang terpilih, orang mulia di hadapan Allah karena kalau panjenengan berhenti sejenak, sabar sejenak di majelis ilmu. Majelis ilmu. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kemudian kita rukuk biasa nggih. Kemudian Sami Allahu liman hamidah. Napa niki? Dari rukuk sami Allahu liman. Apakah Sami Allahu liman hamidah itu tetap ada yang memahami bahwa ketika Sami Allahu liman hamidah itu ada yang kembali tangannya gini, ada nggih? Ada yang begini. Tetapi di hadis jelas bahwa Sami Allahu liman hamidah, kemudian tangan itu lurus, semua anggota badan lurus kembali kepada ruas awal. Jadi tidak ada dasar kalau Sami Allahu liman hamidah balik sedakep. Di himpunan putusan tarjih kita tidak ada satu hadis pun nyebut itu. Maka kita Sami Allahu liman hamidah. Lah, ini yang belum biasa di antara kita. Rasul mengajarkan kepada kita, kalau imam kita sudah Sami Allahu liman hamidah, doa yang diajarkan Rasul kita nyaut, Rabbana walakal hamdu. Tidak usah keras-keras. Artinya ini pertanda bahwa imam tahu bahwa makmum kami sudah berdiri tegak, siap napa? Siap sujud. Ayat diperagakan. Sami Allahu liman hamidah. Oke, ini di beberapa masjid sudah jalan. Kita yang belum. Hadisnya jelas. Jadi ketika imam Sami Allahu liman hamidah, maka makmum ketika sudah lurus kita mengucap tidak usah keras-keras. Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau imamnya masih tetap berdiri, kita tambah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru ikut sujud. Kata dia, nah ini kita tahu. Walaupun di rumah juga gitu, hanya dengan istri, ya Sami Allah liman hamidah, kita juga lirik. Rabbana walakal hamdu. Istri kita, anak dan keluarga kita juga sama mengucapkan itu. Kemudian untuk
duduk. Nah, ini untuk duduk, ini yang sering agak ada, kita masih ada beda paham gitu ya. Duduk tasahud. Apabila tidak dikeraskan ya. Baik. Apabila sholat yang dilakukan adalah sholat yang 2 rakaat, seperti subuh tadi, dan sholat sunnah 2 rakaat, maka setelah bangkit dari sujud kedua, pada rakaat kedua lakukanlah duduk tasahud akhir. Untuk mengakhiri sholat, tata caranya ini. Yang pertama, tata cara sholat tasahud akhir, duduk tawaruk untuk mengakhiri sholat. Nah, duduk tasahud akhir dilakukan untuk mengakhiri semua sholat, termasuk sholat yang 2 rakaat. Duduk tasahud akhir dilakukan dengan cara tawaruk. Jadi kula panjenengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi, duduknya juga tetap duduk tawaruk. Tidak ada dalil duduknya duduk iftiros. Duduknya tetap tawaruk. Ini ya tawaruk ya. Jadi tidak ada dalil yang kemudian kalau 2 rakaat duduknya duduk iftiros. Duduk iftiros. Duduknya tawaruk. Kalau misalnya di beberapa masjid, termasuk di masjid kita ini, ada yang saudara kita duduknya masih iftiros, ya kalau punya dasar dalil yang kuat monggo. Tapi di tarjih kita, majelis tarjih kita itu sudah memutuskan bahwa sholat yang 2 rakaat, sholat yang 1 rakaat, sholat yang 3 rakaat, sholat yang 4 rakaat, ketika mengakhiri sholat maka tasyahudnya hanya pakai akhir, tasyahud akhir dengan cara duduk tawaruk. Yang dimaksud duduk tawaruk ialah duduk dengan memasukkan atau majukan kaki kiri di bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari ditekuk dan ujungnya mengarah ke kiblat, dan duduk dengan bertumpu pantat ya di lantai tempat kita sholat. Dasarnya ini agak panjang ya, artinya aja mungkin yang ini dari Abu Humaid As'adi bahwa ia berkata, aku paling banyak mengingat sholat Rasulullah di antara kalian. Aku melihatnya ketika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahu, sejajar ya, sejajar dengan bahu, menghadap kiblat. Dan apabila rukuk beliau meletakkan kedua tangannya dengan kuat pada lututnya serta membungkukkan punggungnya, sejajar tadi punggungnya. Apabila mengangkat kepala, beliau meluruskan badannya sehingga semua tulang kembali pada tempatnya. Jadi tidak ada dalil ini hendak kembali pada tulangnya. Kembali pada tulangnya, lurus ya. Kalau ada saudara kita kembali, kalau punya dasar monggo. Tapi HPT kita menyebutkan kembali pada tulangnya. Lurus. Tidak sendakap lagi. Kemudian apabila bersujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkannya dan tidak pula menggenggam keduanya serta menghadapkan semua ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan tapak kaki kanannya. Dan apabila duduk pada rakaat akhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kakinya yang kanan dan duduk di tempat duduknya. Hadisnya Imam Bukhari, ini grid yang kedua. Muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim, di bawahnya adalah Bukhari, di bawahnya
Muslim. Sampai yang keenam adalah Ibnu Majah. Ini dasar dalilnya. Ini sarannya kita sudah paham ya. Hadis dari Tirmidzi ini. Intinya, hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa pada setiap duduk tasawuf akhir yang di dalamnya ada salam, untuk mengakhiri bentuk duduknya adalah duduk tawaruk. Jelas ya? Duduknya tawaruk, tidak ada duduk iftiros. Jadi pendapat bahwa duduk iftiros pada rakaat kedua dalam sholat 2 rakaat adalah pendapat yang marjuh. Sedangkan yang rojih adalah pendapat bahwa pada setiap duduk tasawuf akhir yang padanya ada salam, baik sholat 1 rakaat, witir ya, 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat, maka duduknya adalah duduk tawaruk. Jelas ya? Jelas, karena ada di luar sana, saudara muslim lain itu, witir itu ada 21. Witir 21. Saya pernah mau ngimami tarawih itu dipeseni. Nanti witirnya 21. Witirnya 21. Saya agak bingung. Maksudnya witir 21 gimana? Ya nanti setelah sholat 8 rakaat, bisa 4-4, bisa 2-2 4 kali, kemudian witir 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Lalu saya agak bingung, ini witir kok 2 dan 1 gimana? Mas, setahu saya namanya witir itu adalah ganjil. Iya, witir itu ganjil. Iya. Witir itu ganjil, ya 1, ya 3, ya 5, itu ganjil. Nah, gitu. Allah itu suka pada yang ganjil. Itu ganjil tuh. Maka kalau 2 dan 1, yang 2 itu bukan witir. Yang 2 itu sholat biasa. Yang 1 itu witir. Gimana ini nanti? Ya, gimana kalau Ustaz? Ya berarti kalau ingin witir ya 4, kemudian 3, atau 2, 2, 2, 2, kemudian 3. Oke, nah 3. Jadi yang namanya witir itu ganjil. Ya, kalau 2 dan 1, yang 2 bukan witir, yang 1 baru ganjil. Lagi. Ini meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan mengacungkan jari. Ini juga sering kita saksikan jamaah kita ini nek tasahud tangannya muter. Gerak ya, bentar ya. Nah, itu barangkali juga punya dasar, tapi di tarjih kita jelas. Pada saat duduk tawaruk itu, letakkanlah kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan menghamparkan jari-jari tangan kiri di atas lutut kiri. Sedangkan jari kelingking, jari manis dan jari tengah tangan kanan digenggam. Menggenggam ya, genggam. Dan ibu jari tangan kanan menyentuh jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan diacungkan pada saat memulai membaca doa tasyahud at-tahiyatul lillah. Itu ada 2 macam, sama-sama kuatnya. At-tahiyatul lillah, wassalawatu wat-thayyibah, dan seterusnya. Tapi ada yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Monggo, kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasul. Tidak usah dipermasalahkan. Ngerti nggih? Jelas dua-duanya.
Dasar dalilnya ini. Ini dari Imam Muslim. Artinya aja biar tidak lama-lama. Dari Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah jika duduk tak bertasyahud, beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Dan beliau letakkan jempolnya pada jari tengah. Ini yang dimaksud jempol nyentuh jari tengah. Sementara telapak tangan kirinya menggenggam lutut, pegang lutut. Pegang lutut ya. Nah, ini hadis dari Muslim. Yang dari Zubair ini. An Abdillah bin Zubair, karena Nabi SAW yusiru bi asbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Artinya ini. Dari Abdullah bin Zubair berkata bahwa Nabi SAW menunjuk dengan jari telunjuknya apabila bertasahud dan tidak menggerakkan apa? Tidak menggerakkan jarinya. Jadi cukup ditunjukkan ini. Tidak ada. Saya pernah tanya kepada teman kita, kok ada ini? Itu menyebut bahwa Allah ada di mana-mana. Itu kan pandangan. Itu pandangan. Memang Allah ada di mana-mana, tapi tidak perlu. Nah, kalau Allah di sana kan bisa aja gini nanti. Allah juga di mana? Iya kan? Allah di mana-mana gini. Ya Allah juga di sana gitu. Allah juga ada di sana. Allah juga ada di sini, nanti kan repot. Tapi kalau dasar dalilnya tidak digerakkan. Wala yuharrikuha, tidak digerakkan. Jadi cukup gini. Kalau ada yang gerak-gerakan punya dalil yang kuat, ya nggak apa-apa. Nanti kita bawa ke PWM, oleh PWM dibawa ke Jogja, di Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tasdid. Nanti akan dikupas. Kalau hadis itu lebih rojih, lebih kuat daripada hadis yang selama ini ada. Ini itu saya sampaikan. Ini yang ini termasuk yang dari debatable tadi. Nah, ada ya sebenarnya yang mengatakan menggerakkan. Maka majelis tarjih kita nyampaikan hadis bahwa Rasulullah menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika tasawuf dalam riwayat di atas mengandung anomali. Suzus atau penyimpangan yang dilakukan oleh Zaidah, salah satu seorang perawi. Karena apa? Penjelasannya ini. Semua sejawatnya seperti Syu'bah, Sofyan As-Sauri, Sofyan Abdul Ubayyah dan seterusnya itu semuanya merupakan perawi-perawi terpercaya yang meriwayatkan hadis ini dari guru mereka, Asim bin Kulaib. Meriwayatkan hadis itu dengan menyebutkan Rasulullah menunjuk dengan jari telunjuknya dan sama sekali tidak menyebutkan beliau menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Jelas gak? Nah, dengan demikian disimpulkan bahwa yang rojih adalah pendapat tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Hal ini dikuatkan dari riwayat Ibnu Zubair yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW menunjuk atau mengacungkan jari telunjuk bukan menggerak-gerakkan. Bukan menggerak-gerakkan. Jelas. Ini baca tasyahud ya. Pakai yang ini monggo. At-tahiyatu lillah dan seterusnya. Atau yang kedua. Ini dasarnya Bukhari Muslim. Ini kalau pendengar pakai yang at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibain. Ini dasarnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ini kita membaca yang ini, yang terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu dan seterusnya. Ini hadis dari Muslim. Jadi kalau dilihat dari gridnya itu lebih tinggi Imam Bukhari dan digandeng dengan Imam Muslim. Tapi monggo penjelasan pakai yang terusan sama-sama. Tidak usah
permasalahkan. Sampun kok pakai tastus. Memang dasarnya ada kok. Dasarnya dari Imam Muslim. Ini terkait dengan bacaan tasyahud. Membaca sholawat jelas ya. Sholawatnya ini, saya kira tidak pernah ada kesulitan. Yang menjadi sedikit masalah itu ada teman kita yang menambah Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Di dalam sholat Rasulullah di awal yang kita sampaikan itu kan sampaikan shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah di banyak riwayat yang itu adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul dan paling hafal sholat Rasul. Rasul tidak pernah mengajarkan ada tambahan Sayyidina. Paham ya? Kalau harus nambah Sayyidina berarti lebih pinter yang menambah Sayyidina atau lebih pinter Rasul? Kan repot kan? Rasul itu ibaratnya adalah meteran. Rasul itu meteran, itu pedoman. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatnya sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi nek kula panjenengan kemudian mau menggunakan kayu yang panjangnya 1 meter, tapi ternyata kurang dari 1 meter. Kurang dari 1 meter setelah diukur begitu. Yang dipotong meterannya atau yang disambung kayunya. Benar ya? Butuhkan 1 meter. Tapi ternyata dengan bawa meteran plek. Loh, ternyata telung perapat meter. Padahal yang kita butuhkan 1 meter. Meterannya sendiri potong atau kayunya yang disambung? Kayunya yang disambung atau meterannya yang dipotong? Kayunya yang disambung. Atau sebaliknya, panjenengan hanya butuh 1 meter. Tapi setelah panjenengan ukur, ternyata 1 meter 1/4. Nah kok panjang? Berarti meterannya yang salah. Meterannya yang disambung atau kayunya yang dipotong? Kayunya yang dipotong. Jelas ya? Kalau meterannya itu Rasulullah tidak pernah membaca Sayyidina untuk dirinya. Itu meteran. Lalu panjenengan nambah Sayyidina. Itu kan sama dengan apa itu? Nyambung kayu itu. Padahal sudah 1 meter, masa disambung lagi. Nah, ini gambaran yang paling gampang. Dan di hadis Rasul, barang siapa yang menambah-nambah dari apa yang sudah saya contohkan, fahuwa raddun. Yang dilakukan itu raddun, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman. Ngikuti Rasul aja, pas sudah. Ngikuti Rasul. Wong sholat kok ditambah-tambah. Betul ya? Jelas. Ini dasarnya dari Imam Muslim. Kalau panjenengan menggunakan ini. Ini sholatnya. Kemudian baca doa perlindungan yang 3 ini ya. Saya kira ini tidak ada perbedaan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini tidak pernah ada perbedaan. Nah, hadisnya jelas dari Imam Muslim. Dari Imam Muslim. Mengakhiri sholat. Salam menutup rangkaian sholat. Salam itu menutup. Jadi sholat itu dimulai dari wudhu yang benar, baru takbiratul ihram,
membaca doa-doa yang dituntun Rasul, ditutup dengan doa. Setelah doa, salam. Setelah melaksanakan sholat hingga pada bacaan doa perlindungan pada duduk tasyahud akhir, maka akhirilah dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri hingga pipi terlihat dari belakang. Jadi salam itu ya kalau bisa sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipi kelihatan dari belakang jamaah kita. Tapi ini ideal ya. Tapi nek tengeng ya napa ta? Nah, tapi jangan disalahkan bantalnya ya. Aku tengeng, salah bantal. Oh, bantal kok disalahkan? Enggak, bantal enggak pernah salah, Pak. Kita ini menyalahkan orang lain nih. Salah bantal enggak, yang salah kita, tidurnya enggak pas. Bantal miring dipakai tidur ya sakit. Maka apa? Salamnya tidak sempurna. Maafi muskilat, tidak apa-apa. Allah lebih tahu. Jangan dipaksa. Kata Ustaz Badar harus kelihatan pipinya. Keretek penjenengan nggak bisa noleh meneh kan repot. Jadi kondisional. Idealnya pipi kanan, pipi kiri bisa dilihat oleh jamaah kita yang di belakang. Tapi karena kondisi tengeng atau ada stroke, teman kita ini stroke ini. Teman Bangkalan, teman BDS Barat, stroke leher. Jadi kalau salam ya hanya sedikit gini, nggak bisa. Nah itu Allah lebih tahu. Jadi antara ideal dengan realitas. Nah, salam dia ucapkan 2 kali. Yaitu pertama sambil memutar muka ke sebelah kanan sampai terlihat pipi kanan oleh jamaah di belakangnya. Idealnya begitu. Yang kedua, sambil memutar wajah ke arah kiri sampai terlihat pipi kiri oleh jamaah di belakang. Apa ucapannya? Ketentuan bahwa sholat ditutup dengan salam disebutkan dalam hadis Rasul. Ini dasarnya. An Ali, ini ponaan sekaligus mantu. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus sholatit tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci sholat itu adalah bersuci. Bersuci. Ketika mau sholat, maka harus bersuci. Kemarin sudah kita sampaikan. Wudu. Jadi ketika kita sholat itu yang harus suci 3. Oh, Pak. Ketika kita sholat itu yang suci 3. Yang pertama, suci dari hadas. Artinya kita wudu. Yang kedua, suci badan kita dari najis. Lah belum mandi, awake pletotan mari tekan teletong-teletong. Berarti kena najis. Yang ketiga, suci. Apa itu? Pakaian dan tempat. Suci pakaian dan tempat. Ada 3 ini persyaratan. Nah, kalau kemudian sholatnya di lapangan, kita sedang kemah, atau sholatnya di hutan, ini lazismu kita, sedang ketua lazismu kita dengan pimpinan wilayah lazismu di Aceh Tamiang, Mas Fatkur, kepala SMSI 1, membawa titipan penjenengan itu langsung disampaikan di Aceh Tamiang sana, masuk hutan dulu. Tentu sholatnya ya di hutan. Kesuciannya seperti apa? Ya Allah alam bisawab. Apa harus cari masjid? Wong masjidnya pada ketutupan kayu gelondongan kok. Gitu. Iya, sehingga sholatnya di tempat itu, yakin kita aja Allah lebih tahu. Karena waktu sholat sudah tiba. 3 nggih. Jadi dimulai dari bersuci dulu, yang kedua takbiratul ihram, kemudian salam. Bagaimana lafaz salam? Nah ini, ada 2 lafaz salam menutup sholat yang dapat digunakan dengan memilih salah satu. Monggo dipilih salah satu. Yang pertama,
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplit. Yang kedua, Assalamu alaikum warahmatullahi. Gak usah diribet nih. Imamnya kok hanya separuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dasarnya yang kedua. Tapi kalau imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik salam pertama atau salam kedua, nggak masalah. Atau imam kita salam pertama komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua dibonsai, dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada masalah. Karena dua-duanya ada dasar. Lafaz salam yang pertama itu dasarnya di sini. Dari Abu Dawud ini. Dasarnya. Kalau yang panjang. Artinya saja. Kemudian lafaz yang kedua. Ini dasarnya. Dari Imam Muslim dan Abu Dawud. Jadi yang kedua-duanya boleh kita pakai. Imam monggo pakai yang panjang atau yang pendek. Ada sebenarnya hadis lain yang Rasul itu ketika ngimami suatu saat, tapi yang sekali. Tidak tahu apakah lupa atau gimana. Di sebuah hadis Rasulullah hanya salam nganan, tidak terdengar dan kelihatan salam ngiri lafadznya. Beliau tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nganan, tapi ngirinya beliau tidak melafadzkan, sehingga makmum di belakangnya noleh Rasul. Loh, Rasul wis mari. Rasul wis mari. Lah sop yang belakang juga nggak tahu. Ternyata Rasul sudah selesai. Agak ribut jamaah. Maka sejak itu Rasulullah tidak mengulangi lagi untuk salam yang hanya bersuara satu. Maka kok jadi contoh Pak Imam ya? Jangan dicontoh. Ya, tetap salamnya 2 kali dengan suara jahar. Apakah wabarakatuh atau cukup Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya. Gitu. Ini dasar kita salam. Cara noleh ini. Sempurna ya, sebisa mungkin. Nah, kemudian Rasul menambah ini. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, hitunglah setiap amalku dengan perhitungan yang mudah. Nah, ini mengucapkan salam yang atas komplit, yang bawah sudah tuntas. Sudah tuntas. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ini ada mikrob dan seterusnya. Terus kita pesankan di materi kita ini kan Allah sudah jelaskan dan Rasulullah juga menjelaskan luar biasa. Kalau kita menjadi imam itu melihat makmumnya. Kalau kita menjadi imam itu melihat makmumnya. Maka disyaratkan Rasul menghadap makmum dulu. Makmumku tua-tua. Gegere sudah rotok sayek ini, dungrung ini. Maka disarankan suratnya tidak usah panjang-panjang. Suratnya tidak usah panjang-panjang. Agar apa? Makmum kita tidak kapok. Nek panjang-panjang besok kapok. Gak sholat yang ada wah. Imamnya mocone dawa. Sampai nggeruyu misalnya. Karena di hadis Rasul jelas. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah dari ayat-ayat Al-Quran itu yang paling mudah untukmu. Ada satu riwayat, ada seorang imam, kalau rakaat pertama yang dibaca Al-Kafirun, yang kedua yang dibaca mesti Qul huwallahu ahad. Suatu saat wadul kepada Rasulullah, Rasul, sumpah kula niki Rasul, napa? Kula nek diimami niki niku kurang sek, napa? Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua mesti baca Qulhu. Rasul sampaikan jayyid jidan. Mumtaz. Bagus.
Kok bagus Rasul? Iya. Berarti imam ini terus di dalam sholat meneguhkan tauhidnya. Ini afdol sekali. Mengapa? Di Al-Kafirun itu ada ikrar bahwa saya tidak akan menyembah apa yang kau sembah orang kafir. Dan engkau juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sip, kata Rasul. Rakaat yang kedua, kul huwallahu ahad, hebat. Karena di situ penegakan tauhid. Katakan Muhammad, tidak ada bahwa Allah itu adalah satu. Allah tempat bergantung. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Tidak ada satu pun yang sekufu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu. Artinya apa? Dua-duanya menegakkan tauhid. Jadi berdasar fakr umat ayat Quran, monggo imam kita yang paling gampang aja. BE keliru, yang belakang itu iso ngilingi. Wes ayatin jero-jero kita ndak hafal ayat itu, imame keliru dielingni lali, pungkasane Allahu Akbar ruku. Itu mengurangi kekhusyuan. Tapi nek pun hafal betul, baik betul, tartil tanghim fasohah makharijul huruf, tajwidnya bagus, monggo. Tapi kalau kemudian setengah hafal lalu grogi di depan, hilang di perjalanan, nanti mengganggu kekhusyuan panjenengan selaku imam, sekaligus mengganggu kekhusyuan makmum. Ngaten nggih? Dasarnya apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca Al-Qur'an yang mudah-mudah bagi kalian. Qul ya ayyuhal kafirun ambek kulu, enggak apa-apa, dibaca dengan baik. Baik, Bapak Ibu, tuntas ini karena murojaah. Hanya sepintas saja untuk mengingatkan kita bersama. Mohon maaf barangkali ucapan saya menyinggung panjenengan. Tapi kalau panjenengan tersinggung oleh hadis ini harus paham nggih? Nek panjenengan tersinggung ucapan Pak Darman, kula menungso limrah sawantah, mohon maaf. Tapi nek tersinggung dengan hadis ini harus, karena kita harus kembali sesuai dengan tuntunan Rasul. Harus tersinggung dan kembali ke yang benar. Hanya itu nggih. Ada pertanyaan? Waktu. Nggih, monggo. Ustaz, yang pertama, kalau kita jamaah tidak Allah makhluk. Nggih. Nah, itu kita duduknya itu duduk tawaruk atau istirahat. Karena kalau kita cuma catat di Jawa Tengah di KPI itu ranah istirahat juga. Nggih. Makhluk ya terakhir. Yang kedua, Satu dulu ya, satu dulu. Aku lalian nih. Nggak lali. Baik. Kita ini menjadi makmum masbuk ya. Nggih, makmum masbuk. Makmum itu makmum yang terlambat. Terlambat itu bisa saja terlambat 1 rakaat. Ya. Nah, sholat subuh. Yang paling gampang ya, subuh datang ternyata sudah dapat 1 rakaat. Kemudian makmum rakaat kedua duduknya sudah tawaruk, karena tadi kan 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, ketika akan mengakhiri sholat maka duduk tawaruk, doanya juga tasahud akhir, doanya tasahud akhir tambah Allahumma inni a'udzubika terus duduknya tawaruk. Lalu bagaimana makmum yang masbuk ini? Ya iftiros saja. Iftiros kan? Artinya iftiros itu ada kelebihan. Nek panjenengan nanti duduknya duduk tawaruk, karena panjenengan sudah mengikuti sami'na wa ta'na. Saya sering keplecuk. Lah kebablasan no imame salam elok salam. Lah soalnya apa? Duduk tawaruk. Paham nggih? Jadi ketika imam itu sholat subuh tadi kan sudah 2 rakaat. Sudah tawaruk. Lah kula panjenengan itu menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk ikut duduk tawaruk. Lah saking seriuse imam salam, panjenengan melok salam mau duduk tawaruk e. Duduk tawaruk. Nah, makanya panjenengan cukup duduk iftiros. Ini sekaligus menjagani, aku duduk iftiros ya.
Jadi begitu salam, salam kanan, salam kiri, kita melanjutkan yang kurang 1 atau 2 rakaat. Ngoten nggih? Nggih. Ah, sampun? Nggih. Biar gampang. Yang kedua nopo monggo. Yang kedua itu kalau jamaah kan ke di sini kan ke kedua baru kita salam. Sementara TV itu kadang-kadang di salam pertama malamnya salam. Ya enggak. Ya enggak. Jadi setelah imam itu tuntas salam, baru kita salam. Iya. Ketika imam salam kanan tuntas, salam kiri tuntas, baru kita mengikuti salam kanan, salam kiri. Nanti kan berarti salam kita yang pertama itu mendahului salam imam yang kedua, karena imam belum tuntas. Paham ya maksudnya? Salam imam, salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kesusu melok kanan. Berarti salam kedua ini yang imam penjenengan dahului salam pertama. Sama dengan kemarin. Kalau wudhu itu maka uqaddimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Lah penjenengan gini pindah yang gini. Berarti yang kedua ini didahului dari yang kiri. Maka di tarjih kita tuntaskan kanan 3 kali. Salah samarot selesai baru yang kiri. Salam juga gitu. Dituntaskan oleh imam kanan, tuntaskan imam kiri, baru kita mengikuti. Ngerti nggih? Nggih, paham nggih? Ya kalau belum tahu nggak apa-apa, tapi ini harus dijelaskan biar nanti benar melok-melok sing kondisi imam. Imam salam kedua belum didahului. Sama dengan tadi. Nggak boleh kiri mendahului kanan. Ya, kanan tuntaskan baru kiri. Wonten malih? Ah sampun, monggo. Menurut apa tadi kalau dikaji dia bisa ada tahun 60-an. 60-an itu terkait dengan itu disunahkan. Namun apakah itu masih dipakai kalau ada update-nya? Kulit ya. Baik, ya. Tarjih kita itu selalu ditanwirkan. Selalu, karena yang namanya adalah tarjih dan tasdid. Tarjih dan tasdid, merojih dan memarjuh yang sudah menurut ulama Muhammadiyah kita ini ada dalil yang lebih kuat. Kembali pada manhaj tarjih ya. Manhaj tarjih itu karena dasarnya adalah 3, bayani, burhani, dan irfani, maka selalu bersidang, lalu mencari, membuka kutubus sitah, kutubus tis'ah, kitab-kitab dan seterusnya. Kemudian dalam sidang itu dibuatlah buku tarjih yang kuning. Paham ya? Yang kuning. Yang kuning itu diantaranya juga waktu itu kunut ya. Yang penting masuk itu. Tapi begitu terbit yang biru itu ya, yang pernah kita tunjukkan. Yang biru nah ini yang pendengar maksud di HPT 1 ini ya. Sana memang disebutkan. Kemudian disempurnakan ketika sidang tanwir itu di buku yang 3 ini. Ya, di buku yang 3 ini. Dilengkapi dengan 10 tanya jawab. 10 tanya jawab yang di sebelah kanan ini. Sehingga diputuskan bahwa tidak ada. Kalau harus menggunakan kunut, itu tidak dikhususkan kunut subuh. Kalau mau kunut negara ini dalam kondisi perang, ya semua sholat dari 5 kali sholat itu di situ ada kunut. Tidak ada kunut yang dikhususkan untuk subuh. Kalau harus kunut, hari itu nggih, jelasin nanti kita bacain. Ya kalau yang di kuning memang pernah begitu. Ya, bukan. Cukup nggih?
Cukup, baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pemahaman bagi kita, karena sifatnya ini murojaah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, kalau tersinggung dengan ucapan saya minta maaf. Tapi kalau tersinggung oleh hadis ini, memang kita harus tersinggung, kita kembali sesuai dengan hadis Rasulullah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrullah fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.